Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bima kadzabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Sahabat pemirsa Cahaya TV yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kenikmatan untuk menjalankan puasa Ramadan yang insya Allah penuh maghfirah dan berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semuanya pemirsa Cahaya TV senantiasa mendapatkan syafaat di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa Cahaya TV yang dirahmati oleh Allah, akhir-akhir ini di negara kita Indonesia ini, bahkan di dunia ini sering sekali terjadi bencana alam. Baik berupa bencana alam berupa gempa bumi, banjir melanda, banjir bandang, kebakaran hutan, gempa bumi, bahkan gunung meletus. Tentunya adanya bencana-bencana alam yang sering terjadi ini, kita senantiasa harus mengoreksi diri kita, karena dalam firman-Nya Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Surat Ar-Rum ayat 41. Jelas Allah berfirman di dalam surat Al-Rum 41 tadi mengatakan bahwa sesungguhnya kerusakan di laut maupun di bumi ini adalah ulah campur tangan manusia. Maka dengan datangnya bencana, dengan datangnya gempa bumi, dengan datangnya tsunami, dengan datangnya gunung meletus, maka dengan itu Allah menunjukkan akibat dari yang dilakukan oleh ulah tangan manusia itu, agar manusia itu bisa kembali ke jalan yang benar. Pemirsa Cahaya TV yang dirahmati oleh Allah, dalam berbagai bencana ini tentunya kita manusia, khususnya orang Islam, maka ada 3 pelajaran penting yang bisa diambil. Yang pertama, dengan adanya bencana ini, maka kita diharuskan untuk muhasabah diri atau introspeksi diri. Dengan bermuhasabah diri, kita akan tahu apa yang telah kita lakukan di dunia ini, apa yang telah kita lakukan,
Apa yang telah kita lakukan dengan keadaan di bumi ini, ketika kita di laut maupun kita di darat. Banyak orang-orang di laut dengan seenaknya sendiri, mengambil terumbu karang yang begitu indah, merusaknya dengan bom dan sebagainya. Kemudian yang di darat, mereka dengan seenaknya sendiri, menebang hutan tanpa penghijauan kembali. Membakar hutan tanpa mau menanamnya kembali, sehingga terjadilah bencana-bencana alam yang tidak kita inginkan. Maka pelajaran itu kita harus mengambilnya sebagai introspeksi diri kita. Jangan saling menyalahkan antar sesama. Jangan saling menyalahkan kawan kita, jangan menyalahkan orang lain, tapi salahkan diri kita masing-masing. Apa yang telah kita perbuat, dan apa yang kita lakukan, dan apa yang telah kita berikan untuk alam ini. Mari, sahabat pemirsa Cahaya TV yang dirahmati oleh Allah, mulai sekarang kita benahi alam kita ini, kita benahi Indonesia yang gemah limpah Allah jinawi ini menjadi Indonesia yang hijau, sehingga pemanasan global akan berkurang, bahkan mudah-mudahan bisa hilang, dan kita bisa menghirup udara dengan segar. Dan yang kedua, pelajaran yang kita ambil adanya bencana alam ini adalah agar kita senantiasa bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah, atas apa yang diberikan teguran oleh Allah, karena bencana alam ini merupakan teguran buat kita. Dan apabila kita mampu bersyukur, maka teguran ini akan menjadi anugerah bagi kita semua. Dan tentunya adanya teguran ini, rasa syukur kita karena tidak bisa melampaui batas. Dan yang ketiga, tentunya adalah ladang amal setelah pasca bencana itu. Bagi kita yang mengerti, bagi kita yang suka untuk fastabiqul khairat, maka kesempatan pasca bencana alam ini banyak sekali kesempatan membantu orang-orang yang terkena bencana, baik itu bencana alam di laut maupun di daratan. Bantuan kita, ladang amal kita yaitu memberikan semangat dan memberikan yang bisa kita berikan. Hanya itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.